Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi terbaru mengenai Ethereum. Jadi kita lihat untuk Ethereum hari ini untuk total value, total nilai yang dikunci di dalam sistem keuangan terdesentralisasinya itu mencapai 144,9 miliar US dollar, teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini kemudian transaksi dalam 12 jam dalam 24 jam terakhir total transaksi mencapai 16,83 juta transaksi. Nah, kita akan lihat perkembangan Ethereum pada hari ini, teman-teman. Jadi Ethereum pada hari ini mengalami kenaikan tipis sebesar 0,16%, diperdagangkan di angka 3.092 US dollar, teman-teman. Untuk kapitalisasi pasarnya mencapai 373,26 miliar US dollar, menempati peringkat kedua di CoinMarketCap. Sementara untuk volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami koreksi 61%, ada di angka 6,72 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini untuk supply total dan supply yang beredar dari Ethereum ini ada di angka 120,69 juta Ethereum. Dan yang berikutnya kita akan melihat harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 5 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus 2025, ini Ethereum itu sempat menembus harga 4.953 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat untuk Ethereum pada hari ini di angka 3.092, berarti sedang diskon 37% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sebelah kanan, kita akan update beberapa informasi tentang Ethereum, teman-teman. Ini adalah berita. Jadi pada tanggal 10 Januari 2026, ini untuk Bitmain Immersion Technology membeli Ethereum senilai kurang lebih 105 juta US dollar, sehingga total kepemilikannya ini menjadi 4,07 juta Ethereum senilai kurang lebih 12,6 miliar US dollar atau 3,36% dari total pasokan Ethereum, teman-teman. Jadi mereka ini berencana untuk mengakuisisi hingga 5% dari total pasokan Ethereum. Perusahaan ini juga menyimpan 915 juta US dollar dalam bentuk kas untuk pembelian lebih lanjut, menandakan adanya keyakinan institusional terhadap nilai jangka panjang dari Ethereum, teman-teman. Jadi apa artinya ini bagi market? Ini adalah merupakan sebuah sinyal positif untuk Ethereum karena pembelian dalam jumlah besar ini akan mengurangi pasokan di pasar dan berpotensi mendorong kenaikan harga. Namun hal itu juga meningkatkan resiko sentralisasi jika entitas besar menguasai staking atau tata kelola jaringan, teman-teman. Kemudian untuk informasi ekosistem yang berikutnya, jadi upgrade pusaka Ethereum telah diaktifkan di mainnet, memperkenalkan Firdas EIP7594 untuk sampling data yang lebih efisien, meningkatkan batas gas hingga 150 juta, serta menambahkan Verkle Tree untuk mempercepat sinkronasi node, dan ini akan mengurangi biaya di layer 2 dan meningkatkan skalabilitas jaringan, teman-teman. Apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar baik untuk Ethereum karena biaya yang lebih rendah dan peningkatan kapasitas
itu akan dapat mendorong aktivitas para developer dan adopsi pengguna. Namun, resiko kegagalan teknis tetap ada seperti yang terlihat pada gangguan stucknet baru-baru ini, teman-teman. Kemudian pengakuan regulasi Ethereum, jadi Inggris secara resmi mengakui Ethereum sebagai properti dalam kerangka hukum mereka. Ini menetapkan preseden untuk klasifikasi aset digital, dan hal ini menyamakan Ethereum dengan hak kepemilikan properti tradisional sehingga mempermudah pengelolaan institusional dan kepatuhan hukum, teman-teman. Apa artinya ini? Ini merupakan sebuah langkah positif bagi Ethereum karena regulasi yang lebih jelas akan dapat menarik investasi institusional dan meningkatkan legitimasi. Namun fragmentasi regulasi di berbagai negara ini masih menjadi tantangan bagi operasi lintas batas, teman-teman. Jadi itulah beberapa informasi terbaru tentang Ethereum, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk perkembangan dari Ethereum baik secara teknikal maupun secara tren. Kita akan cek di TradingView, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat untuk Ethereum, ini trennya masih sideways, teman-teman, bahkan cenderung masih mengalami penurunan. Kita lihat harga masih sideways, jadi ini harga masih berjalan di antara EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kita akan lihat beberapa hari ke depan apabila harga mampu bergerak ke atas, apalagi kalau misalkan harga bisa closing di atas EMA 200 hari. Ini garis kuning ini, teman-teman, ini adalah EMA 200 hari. Kalau misalkan Ethereum ini berhasil menutup harga di atas EMA 200, maka itu adalah positif. Trennya secara jangka panjang itu adalah tren kenaikan luar biasa, teman-teman. Tetapi untuk hari ini kita lihat masih harga masih sideways. Kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Kita lihat di sini untuk moving average sifatnya netral, kemudian osilator juga netral, dan penggabungan di antara moving average kita gabungkan dengan osilator, ini hasilnya netral. Artinya banyak para trader maupun investor yang hari ini masih memantau, masih wait and see, teman-teman. Jadi mereka belum memutuskan untuk menjual maupun melakukan pembelian Ethereum. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Ethereum ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.